Halo Sobat Bola Bocor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang Timnas Indonesia yang akan melakoni pertandingan pertamanya di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia melawan Timnas Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah. Dan anak-anak asuh Coach Sintayong juga udah berada di Jeddah, dan tentunya para pemain Timnas Indonesia udah siap tempur melawan Timnas Arab Saudi pada tanggal 6 dini hari, teman-teman. Karena pertandingannya berlangsung pada jam 1 dini hari. Jadi udah masuk tanggal 6. Dan saya berharap anak-anak asuh dari Coach Sintayong mampu membawa pulang poin dari kandang Timnas Arab Saudi. Karena kalau Timnas Indonesia mampu membawa pulang poin dari kandang Timnas Arab Saudi, tentunya ini akan menjadi modal yang sangat berharga untuk menghadapi Timnas Australia di pertandingan kedua yang akan berlangsung di Stadion GBK di kandang kita, teman-teman. Meskipun ini sulit karena kalau kita melihat head to head Timnas Indonesia versus Timnas Arab Saudi, ya cukup jomplang, teman-teman. Dari 11 kali pertemuan, Timnas Indonesia hanya mampu 1 kali imbang dari 11 pertandingan yang udah dilakoni melawan Timnas Arab Saudi. Dan saya berharap di kualifikasi Piala Dunia kali ini Timnas Indonesia bisa memperbaiki rekor pertemuan dengan Timnas Arab Saudi. Apalagi kita tentunya memiliki skuad yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya ketika bertemu dengan Timnas Arab Saudi. Dan saat ini Timnas Indonesia bisa dikatakan ya cukup berkembang dengan pemain-pemain yang mengisi skuad Timnas Indonesia. Ada beberapa yang bermain di luar negeri dan ada juga yang bermain di Liga 1 yang saat ini memperkuat Timnas Indonesia. Ada 12 pemain kalau tidak salah dari Liga 1 dan ada 14 pemain yang abroad yang masuk ke Timnas Indonesia. Ini yang akan membuat Timnas Arab Saudi nanti juga tentunya akan bekerja keras untuk mendapatkan kemenangan pertamanya di round ketiga ini. Tapi Timnas Indonesia tentunya tidak akan menyerah begitu saja, meskipun Timnas Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City ini ya belum pernah terkalahkan di stadion ini. Makanya itu yang mungkin menjadi salah satu pilihan yang diambil oleh Arab Saudi untuk berkandang di Stadion Sport City Jeddah ini, teman-teman. Karena timnasnya tidak pernah kalah di stadion ini ketika bertanding. Tapi saya sangat berharap Timnas Indonesia kalau tidak mampu mengalahkan Timnas Arab Saudi di sini, cukup imbangilah Timnas Arab Saudi. Imbangi untuk mencari modal pertama untuk melawan Timnas Australia di pertandingan kedua. Jadi saya tidak ingin berpanjang lebar di sini. Saya hanya berharap semoga anak-anak asuh dari Coach Sintayong bisa memaksimalkan pertandingan pertama ini, meskipun ini pertandingan yang sulit. Apalagi kalau kita melihat dari segi peringkat, ya kita sangat jauh dari Timnas Arab Saudi. Timnas Arab Saudi saat ini berada di peringkat 56 kalau tidak salah, dan Timnas Indonesia berada di peringkat 133. Tapi dengan pemain-pemain yang dimiliki oleh Timnas Indonesia saat ini, saya yakin Timnas Indonesia mampu bersaing melawan Timnas Arab Saudi di grup C ini di pertandingan pertama ini. Bukan hanya Timnas Arab Saudi, karena di grup C ini ada beberapa lawan yang akan dilawan oleh Timnas Indonesia, teman-teman. Ada Timnas Arab Saudi, ada Timnas Jepang, ada Timnas Australia, ada Timnas Bahrain, dan ada Timnas Cina. Jadi makanya saya sangat mengharapkan Timnas Indonesia mampu mendapatkan poin di pertandingan pertamanya sebagai modal utama di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga di grup C ini. Ya, karena Timnas Indonesia benar-benar diuji mentalnya di sini. 3 negara yang menjadi langganan Piala Dunia di grup C ini akan menjadi lawan yang cukup berat untuk Timnas Indonesia. Tapi bukan tidak mungkin Timnas Indonesia bisa mengambil poin dari ketiga negara ini. Tinggal bagaimana
pemain-pemain di atas lapangan. Apakah akan menunjukkan kapasitasnya, menunjukkan bahwa Indonesia yang dulu tidak seperti Indonesia yang sekarang. Meskipun kita berbeda secara peringkat, tapi mungkin dari segi pemain-pemain, dari segi permainan, ya timnas Indonesia saat ini udah jauh lebih berkembang, udah jauh lebih meningkat. Jadi tunjukkanlah di pertandingan pertama ini bahwa timnas Indonesia tidak boleh dianggap remeh di grup C ini, karena tentunya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil poin demi poin di setiap pertandingan yang akan dilakoni di grup C ini. Siapa tahu kita punya keberuntungan bisa lolos langsung di Piala Dunia. Kalau kita bisa finish di puncak grup atau di runner up grup di grup C ini, ya timnas Indonesia bisa lolos langsung ke putaran final Piala Dunia. Tapi kalau tidak, masih ada peluang yang lain di putaran ketiga. Jadi kita akan melihat dulu pertandingan pertama seperti apa permainan yang akan ditampilkan oleh Coach Sintayong bersama timnas Indonesia ketika menghadapi timnas Arab Saudi, dan apakah hasilnya bagus untuk timnas Indonesia. Makanya ya saya tidak sabar untuk menantikan pertandingan ini, teman-teman. Apalagi timnas Indonesia mungkin ini yang pertama kalinya tidak melakukan TC panjang setelah akan melakoni pertandingan yang cukup penting, yaitu kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Mudah-mudahan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Apapun hasilnya, tentunya kita harus memberikan dukungan, karena kita tahu ya lawan-lawan timnas Indonesia saat ini ya tentunya bukan lawan yang kaleng-kaleng di grup C ini. Jadi semangat untuk timnas Indonesia, berikan yang terbaik. Apapun hasilnya, tentunya masyarakat khususnya pendukung timnas Indonesia akan mendukung kalian 100%. Oke? Mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.